Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan Mas Agus. Untuk kali ini Mas Agus mau memberikan trik-trik untuk menurunkan berat badan secara sehat. Nah, ini untuk video kali ini memang agak beda dengan video-video Mas Agus sebelumnya. Nah, ini Mas Agus bikin video ini karena banyak permintaan dari teman-teman Mas Agus, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, teman-teman. Makanya mohon maaf sebelumnya, untuk slide-slide Mas Agus itu pakai bahasa Inggris semua, teman-teman. Karena banyak teman-teman dan follower Mas Agus yang di luar negeri yang minta. Tapi jangan khawatir, ini penjelasannya pakai ini kok, bahasa Indonesia semua. Jadi teman-teman ikutin aja video-video Mas Agus, terutama yang mengenai untuk gaya hidup sehat, teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan secara global dulu. Nah, untuk lebih detailnya nanti ikutin video-video Mas Agus selanjutnya. Makanya teman-teman nanti jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan informasi-informasi tentang gaya hidup sehat dari Mas Agus. Oke, kita mulai teman-teman ya. Untuk kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana untuk menurunkan berat badan secara simpel dan sehat, teman-teman. Yang jelas aman ini, aman buat kesehatan. Sama sekali tidak tersiksa jika teman-teman menjalankan diet seperti yang Mas Agus lakukan. Karena alhamdulillah dari awal diet sampai sekarang Mas Agus penurunan berat badan lumayan banyak, teman-teman. Dari sebelum diet 130 kilo, sekarang stabil di 77 kilo, teman-teman. Jadi gini, sebelumnya ada beragam cara untuk menurunkan berat badan untuk mengatasi berat badan yang berlebih. Namun itu sebetulnya perlu perencanaan yang baik, teman-teman, sesuai dengan program yang udah teman terapkan, yaitu harus disiplin dalam menjalaninya. Tanpa disiplin dari diri sendiri, sulit teman-teman untuk bisa mencapai tujuan yang teman-teman inginkan, yaitu berat badan yang ideal, terus kemudian kesehatan yang bagus, itu sulit. Karena untuk untuk diet yang Mas Agus lakukan ini pada dasarnya itu tergantung dari jumlah asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena pada dasarnya naik atau turunnya berat badan seseorang itu tergantung dari ini, teman-teman. Jumlah kalori yang dikonsumsi dan jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh saat beraktivitas. Asupan kalori yang berlebihan dan tidak disertai dengan aktivitas pasti akan membuat badan atau berat badan cepat naik, karena kalori yang tersimpan di dalam tubuh akan tersimpan sebagai lemak gitu. Nah, oleh karena itu untuk memecah lemak menjadikan energi perlu aktivitas juga, perlu pola makan juga gitu. Tapi kunci utama penurunan berat badan itu adalah perencanaan diri sendiri yang baik, teman-teman. Oke, tidak panjang lebar, langsung Mas Agus mulai, teman-teman ya. Oke, ini saya kecilin dulu ya. Jadi gini, teman-teman. Sejak saya menikah, itu ada perubahan besar dalam tubuh saya. Kalau sebelumnya Mas Agus itu rajin olahraga, jaga pola makan, tapi setelah menikah itu terkesan cuek.
terhadap pola makan, gaya hidup, seperti itu teman-teman. Terutama untuk tubuh saya, yang mana tiap dari hari ke hari itu semakin gemuk dan sering sakit-sakitan. Nah, ini karena apa? Karena saya sering konsumsi makanan tidak sehat, seperti fast food, seperti itu teman-teman. Dan tidak pernah melakukan olahraga lagi. Dan itu berlangsung cukup lama, dari tahun 2002 sampai 2019. Bisa dibayangin kondisi saya waktu itu. Ini teman-teman bisa lihat. Ini foto saya ini. Lihat, gemuk banget kan dibandingin teman-teman saya. Ini waktu saya di Vietnam. Kalau nggak salah sekitar tahun 2012 atau 2013 deh. Ini masih 130 kilo, teman-teman. Nah, ini karena apa terjadi? Karena saya sering konsumsi makanan nggak sehat semacam ini. Saya suka burger, saya suka kentang, donat. Nah, makanan-makanan cepat saji ini yang sama sekali nggak sehat untuk tubuh kita jika dikonsumsi terus-menerus. Nah, apa nggak boleh konsumsi ini? Boleh, cuma teman-teman harus mulai menghitung kalori atau jumlah kalori yang masuk. Sebagai contoh, kalori orang dewasa secara umum itu kalau cewek itu 2000 kalori, kalau cowok itu sekitar 2500 kalori. Nah, bayangin aja, kayak burger kentang kayak gini aja, itu sekali makan itu di atas 1000 kalori, teman-teman. Kalau teman-teman itu makan burger sama donat, itu sudah lebih dari 2000 kalori, udah melebihi batas maksimal. Nah, kalau teman-teman masih makan nasi, makan camilan, makan yang lain, bisa dibayangin kalorinya itu berlebih-lebih gitu. Makanya makanan cepat saji ini sebetulnya nggak terlalu bagus. Boleh dimakan cuma sesekali, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, diimbangi dengan makanan sehat plus olahraga. Nah, insya Allah nggak ada masalah dengan kondisi tubuh teman-teman. Nah, ini yang Mas Agus lakukan sebelumnya. Terlalu banyak makan makanan seperti ini. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian ada satu waktu yang mengubah segalanya. Mas Agus mulai berpikir saya harus berubah, saya harus mulai diet. Itu setelah ibu saya tercinta ini yang sebelah kiri ini meninggal pada awal Februari 2019 karena serangan jantung, teman-teman. Nah, setelah ibu saya meninggal, saya sangat ketakutan, teman-teman. Sangat takut sekali. Takut kenapa? Karena tubuh saya dari hari ke hari itu semakin besar, semakin gendut gitu loh. Yang mana ini sangat berpotensial sekali untuk kena serangan jantung juga. Nah, sejak saat itu saya punya komitmen dalam diri saya sendiri. Saya harus mulai hidup sehat seperti itu. Saya sudah komit dalam beberapa hal. Mulai konsumsi makanan sehat, mulai berolahraga kembali, tidak stres, kemudian istirahat yang cukup gitu. Nah, mulai tahun 2019, Maret 2019, saya mulai program ini mulai dengan berat 130 kilo. Nah, ini dengan foto yang sebelah kiri. Dan sekarang saya stabil di angka 77 kilo di bulan Agustus bulan ini. Cuma ini bukan akumulasi dari 2019 sampai 2021 77 kilo ini turunnya dari 2019 sampai 2021. Enggak, teman-teman. Ini sebetulnya dalam jangka waktu 7 sampai 8 bulan saya mencapai angka 77 kilo. Nah,
Cuman setelah 77 kilo itu saya untuk turun lagi itu kayaknya agak sulit, teman-teman. Kayaknya udah batas apa ya, ideal kayaknya seperti itu. Walaupun saya merasakan masih ada masih kelihatan gemuk gitu. Nah, untuk mencapai itu yang saya lakukan apa, teman-teman? Saya mulai makan makanan sehat yang rendah lemak, rendah kalori, tinggi protein, dan itu saya lakukan tiap hari. Nah, ini contoh makanan-makanan sehat yang saya makan. Ini asli, ini makanan yang saya konsumsi biasanya. Ini daging ayam tanpa lemak, tanpa kulit. Jangan sekali-sekali pakai kulit dalam program diet ini, teman-teman, karena kulit mengandung banyak lemak, kalorinya tinggi. Nah, ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, untuk nasinya pun saya ganti ini pakai nasi merah. Nah, karena tinggi protein gitu. Nah, ini juga makanan-makanan saya nggak ada yang digoreng, teman-teman. Ini bisa dilihat. Ini yang coklat ini putih telur tapi dibacem gitu. Jadi tanpa digoreng, sedangkan ini tahu, teman-teman. Tahu tapi dipepes semacam itu. Nah, saya juga konsumsi sayur-sayuran semacam ini, terus jus ini dari buah-buahan, terserah teman-teman sukanya buah apa. Kadang saya pisang, kalau yang ini kebetulan jus sirsat, teman-teman. Nah, selain pola makan, saya melakukan olahraga tiap hari, teman-teman. 30 menit sampai 1 jam. Rutin tiap hari. Ini. Usahakan tiap hari, jangan skip gitu. Cuma yang jelas jangan males gitu. Nah, untuk olahraga memang sebetulnya berat kalau enggak kita mulai kita niatin, teman-teman. Untuk olahraga pun pilih saja olahraga yang ini olahraga yang kira-kira teman-teman senengin. Nah, misalkan senengnya lari, ya udah lari. Jalan kaki sambil lihat-lihat, pakai jalan kaki. Sepeda, ya bersepeda gitu. Kalau Mas Agus seperti itu. Nah, Kak, ini ada contoh ini video ini. Nah, ini saya sama anak saya nih, kakak saya. Refreshing, nyantai. Nah, lihat aja pakaian kita santai, pakai sendal, pakai itu, tapi tubuh gerak, teman-teman. Nah, tubuh gerak gini aja, ini 30 menit sudah cukup menguras tenaga ini, teman-teman. Menguras tenaga, keringat udah keluar semua gitu. Jadi simpel aja, nggak perlu harus olahraga yang berat, harus lari sampai sekian puluh kilo, nggak perlu. Nah, nanti kalau kondisi tubuh udah fit, mau seperti itu, silahkan. Oke. Nah, ini juga sesekali saya lari dengan teman-teman di kompleks olahraga dekat tempat saya. Nih, nah ini lihat ini saya pakai baju kuning. Ini pas kelihatan perut saya udah rata kan. Nah, udah rata, teman-teman. Udah nggak kelihatan gemuk. Cuma yang di bagian wajah ini, pipi ini masih ada kelihatan gembul, teman-teman. Karena bekas gemuknya masih kelihatan. Perlu waktu kalau itu. Nah, selain olahraga, makan, yang jelas jangan sampai stres. Usahakan selalu bahagia dengan keluarga, cukup istirahat gitu. Kayak Mas Agus kayak gini, selalu meluangkan waktu kalau nggak ada halangan, kita refreshing dengan keluarga. Nah, nggak perlu yang mahal, kita jalan-jalan, olahraga bareng adik, keponakan seperti ini. Nah, bersantai dengan teman, enjoy, ngobrol, itu sudah jadi hiburan untuk mengurangi tingkat kestresan.
Kalau ini kan sebetulnya ini Mas Agus dalam rangka kerja nih. Karena kebetulan Mas Agus kerja sering luar kota. Ini saya sempatin ngobrol dengan teman-teman. Ini yang baju putih teman dari Vietnam, yang hitam ini teman dari Kanada gitu. Nah, saya juga ini ikut apa namanya sudah mulai bisa beraktivitas lebih. Saya sama kakak sama teman-teman ini ikut ini apa namanya maraton. Lari maraton teman-teman. Saya nggak ambil yang sampai 10 kilo atau sampai maraton full, enggak. 5 kilo cukup. Nah, 5 kilo cukup. Nggak ada target waktu, pokoknya penting finish gitu. Padahal dulu 500 meter aja udah ngos-ngosan. Sekarang alhamdulillah udah aman. 5 kilo nggak ada masalah gitu. Nah, ini juga santai dengan teman-teman gitu. Oke, dari semua paparan yang saya sampaikan tadi, yang kita dapat itu akhirnya apa sih, teman-teman? Yang pertama yang jelas kita mendapatkan kesehatan yang bagus, kita dapat melakukan sesuatu tanpa rasa malas, terus kemudian selain kesehatan yang bagus karena olahraga dan makanan, kita juga akan selalu bahagia. Dan satu poin yang besar, saya bisa menurunkan 53 kilo. Nah, dalam waktu 1 tahunan lah. Bisa dibayangin kan, luar biasa kan teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngikutin cara saya, itu tadi gambaran secara global, tapi untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa ngikutin ini, video-video saya selanjutnya. Cara makannya Mas Agus seperti apa, terus kemudian olahraganya seperti apa. Nah, jadi bisa apa namanya? Bisa saling sharing gitu. Nah, ini bisa dilihat kan teman-teman. Nah, perbandingan saya dulu dengan yang sekarang. Seolah-olah ini beda orang, padahal ini sama. Saya semua ini. Nah, bahkan saya ada ini baju, ini baju yang kotak-kotak ini baju saya dipakai anak saya. Ini satu baju yang sama, tapi bisa kita pakai gantian gitu. Padahal dulu sama sekali tidak bisa. Anak saya umur 19 tahun, saya 45 tahun. Selisihnya jauh kan? Tapi bentuk badan kita besarnya mirip-mirip, lebih besar dikit gitu saya. Nah, yang ini malah lebih lama lagi. Yang ini yang pakai jas ini saya pakai celana coklat ini tahun 2002 ketika saya di mana nih? Di Mesir tahun 2002 sebelum saya menikah. Dan celana ini sudah sempat saya museumkan karena udah nggak muat sama sekali. Ternyata sekarang udah muat lagi. Nah, ini masih saya pakai. Masih sekarang udah muat kembali, teman-teman. Ya, berarti kan lingkar perut saya udah mulai berkurang walaupun masih ada garis-garis bekas gemuknya gitu. Nah, ini yang tadi foto yang saya tampilin di awal. Oke, teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan. Jika saya bisa, kalian juga bisa gitu. Yang jelas tetap semangat dan selalu positive thinking. Itu yang pasti. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan nyalakan loncengnya ya untuk dapat update-update informasi kesehatan terutama dari saya. Jadi teman-teman nggak ketinggalan gitu loh. Nanti ada video-video sharing berikutnya. Jadi sementara itu terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa di video Mas Agus berikutnya. Bye-bye.